Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali Tuhan beri kesempatan kepada kita ada sampai saat ini. Mari jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan beri, isi dengan aktivitas yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kita butuh tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan kepada kita hari ini. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kebenaran, dan oleh sebab itu beritahukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan biar Engkau beritahukan kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Allah bekerja dan jamah setiap kami dan semua umat yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya kami diubahkan untuk hidup semakin berkenan di hadirat Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah, Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita baca firman Tuhan hari ini dari Ulangan 24 ayat 6 dan 7. Ulangan 24 ayat 6 dan 7 begini dikatakan. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah menolong dengan tulus. Untuk menolong butuh kesiapan hati dan kerelaan berkorban. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 2a, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika menolong, hendaklah dilakukan dengan tulus, tanpa syarat. Itu yang disampaikan melalui firman Tuhan dalam Ulangan 24 ayat 6 dan 7. Manakala menolong atau meminjamkan sesuatu kepada sesama, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai. Kilangan adalah alat yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dulu untuk menggiling gandum menjadi tepung. Kilangan ada dua model. Model yang kecil digunakan oleh manusia untuk menghasilkan gandum yang sedikit. Model yang besar digunakan oleh hewan untuk menghasilkan gandum yang lebih banyak. Dalam bacaan ini, kilangan yang dimaksud adalah kilangan yang kecil yang dipakai setiap rumah penduduk Israel untuk menghasilkan gandum yang menjadi makanan setiap keluarga. Kilangan terdiri dari batu bagian atas dan batu bagian bawah. Jika salah satu diambil sebagai gadai atau barang jaminan, maka kilangan itu tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa menghasilkan gandum. Tidak ada lagi yang akan dimakan oleh keluarga. Sama dengan membunuh keluarga tersebut. Selanjutnya, umat diingatkan agar tidak bertindak semena-mena, menculik, memperbudak, dan bahkan menjual sesama yang lemah dan miskin. Segala kejahatan harus dihapuskan dari tengah-tengah kehidupan umat. Kalau tidak, maka yang melakukan kejahatan akan menerima hukuman. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, membantu, menolong dengan tulus ikhlas tanpa pamrih kepada sesama yang lemah dan miskin yang butuh topangan, tanpa menuntut atau mengambil barang jaminan, dalam pemahaman iman bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Nanti dilihat di Matius 25 ayat 40 katakan, di situ Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ingat, kita telah ditolong oleh Tuhan.
pertolongannya kepada kita tanpa syarat, tanpa pamrih. Lakukanlah itu juga kepada sesama. Sebab dengan membantu sesama, itu tanda kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Kristus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Tolonglah kami agar kami dapat mengejawantakan firman-Mu di hidup ini. Dan diberkatilah semua yang akan dikerjakan di hari ini dalam kerja pelayanan yang dilakukan oleh perangkat pelayan di Gemim Bukit Moria Rike, dan bahkan di mana saja kami mau melayani. Tuhan taruh kuasa supaya dalam kerja pelayanan kami dapat melakukan itu disertakan dengan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Diberkati seluruh umat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, bahkan Bapak, Ibu lansia, biar dijaga, dilindungi, dan diselamatkan dalam melaksanakan segala aktivitas hari ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada, supaya pemerintah dapat menghadirkan tanda-tanda kehadiran Allah dalam tugas kepemimpinan yang dilakukan. Buat berhasil semua yang dikerjakan, apalagi di tengah pandemi ini. Tuhan tolong supaya pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat itu jalan sukses, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dan diberkati semua yang dengan setia dan tekun mengikuti pelayanan firman Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabatku dalam Tuhan, demikian pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua dari mana saja dan dari berbagai tempat yang tetap setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara. Kami selalu doakan Tuhan berkati saudara, dan saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara, mari ikuti terus supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, shalom, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.